Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family, kasih Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami masa yang kelam? Ya, mungkin masalah dulunya itu hidupnya gak benar, atau pernah sakit penyakit yang macam-macam. Ya, dulu pernah ada seorang perempuan yang bernama Maria. Dia tinggalnya di Magdala di daerah Galilea, sehingga namanya dipanggil Maria Magdalena. Ya, dia itu seorang yang pernah dilepaskan dari 7 roh jahat. Ya, ini ada di Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat, yaitu berbagai penyakit atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah, kita lihat dia sudah mengalami pemulihan yang total. Dan dulu hidupnya berat sekali. Saudara, 7 roh jahat ya. Mungkin dia suka ngamuk, mungkin dia dibanting-banting. Kalau orang yang dirasuk, yang kerasukan itu biasanya begitu ya. Ada entah macam-macam lah penyakitnya. Dia sudah dilepaskan dari 7 roh jahat dan mengalami perubahan besar setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, dan hidupnya dipulihkan. Ya, dia itu menjadi pengikut Yesus yang setia. Dia ikut melayani bersama murid-murid ya, selalu dia ada tuh di antara murid-muridnya pada waktu Tuhan Yesus di dunia ini ya, waktu melayani. Malah dia mendukung Tuhan Yesus dengan apa yang dia miliki. Dia punya apa saja dia pakai untuk pelayanan. Dan dia itu seorang yang dalam keadaan apa saja ya, dia selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia terus setia dan dia berdiri pada waktu disalib Tuhan Yesus. Maria Magdalena itu ada di dekatnya, dan dia juga pada waktu di kuburan ya, merempah-rempahi pada waktu kebangkitan. Dia adalah orang pertama yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kita lihat bahwa dia itu segitu setianya sampai terus mengikut Tuhan Yesus. Ya, dia juga diutus untuk memberitakan berita itu kepada murid-muridnya. Jadi dia ini penting sekali sebenarnya di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan ada orang yang mengatakan ya, dia itu rasul ya. Karena dia selalu memberi kabar, memberi berita yang apa disampaikan oleh Tuhan Yesus, dia sampaikan lagi. Dan dia itu seorang, menurut tradisi ya, menyebut dia itu bersaksi setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dia juga pergi kemana-mana. Waktu Yesus hidup saja dia begitu beraninya. Orang lain takut, ya, menyingkir. Murid-muridnya semua terpencar, tetapi Maria tetap di dekat salib Yesus. Dan sampai di kebangkitannya pun dia pertama yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini ya, apa pelajaran bagi kita, apa maknanya bagi kita ya, bahwa tidak ada masa lalu yang suram atau jelek untuk Tuhan Yesus. Ya, masa yang gelap, masa yang apa itu, kalau kita sudah ikut Tuhan Yesus, kita sudah dipulihkan. Jadi kita mesti hidupnya setia, ya, seperti Maria ini. Dan kita sudah mengalami kasih karunia dari Tuhan Yesus, kita harus menjadi saksi yang setia, ya. Dan kita harus membawa kabar sukacita bahwa Yesus telah hidup, ya, Yesus telah hidup, ya, melalui YouTube ini juga, melalui video ini. Semoga orang-orang yang mendengarkan juga saudara tahu bahwa Yesus hidup. Ya, saya juga mau memberitakan bahwa Yesus itu hidup. Ya, jadi saudara-saudara juga yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, beritakanlah bahwa Yesus itu hidup, dan biarlah
Yesus mengontrol hidup kita dan kita berserah kepada Dia dalam doa, dalam hidup sehari-hari, karena Tuhan Yesus menyertai kita dan memberikan kita hidup yang damai sejahtera dan hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sudah menyembuhkan orang yang sakit, Engkau juga memulihkan kami semuanya Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami sudah dibebaskan dari sakit penyakit, kami sudah dibebaskan dari dosa, kami sudah menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau yang setia melindungi kami, menyertai kami, memberikan kehidupan kami ini, memberkati kami dari dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, mereka yang mendengarkan ini, supaya mereka juga Tuhan berkati, dan mereka juga mau menjadi pemberita Injil yang berani dan setia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari saudara-saudara menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan setia memberitakan bahwa Yesus hidup. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.